Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Saya kini percaya pada pagi hari ini kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Kita semua mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan setiap syukur kita. Kita mau naikkan setiap pujian dan penyembahan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak disembah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kiranya Tuhan hadirlah dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kau sanggup Tuhan Yesus memulihkan, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita lebih naikkan lagi pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan kita. Amin. Tuhan, bumi dan surga semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Amin. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita katakan Hosana. Kau yang berkuasa Tuhan, banyak raja atas segala raja, nama-Mu besar termu. Mari dengan segenap hati Dia layak disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, layak dipuji disembah. Kau yang pertama, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sedang jemaat Tuhan naikkan syukur-Mu. Haleluya.
hadir di tempat ini. Oh, Allah yang berkuasa, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Dia Allah yang baik. Haleluya. Oh, kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan pagi ini. Kami ada untuk memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hosana. Hosana. Haleluya. Hosana. Mari jemaat Tuhan, angkat lebih sungguh lagi. Hosana. 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 Sekali lagi Hosana. 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 Layak dipuji disembah. Haleluya. Kau yang berkuasa, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Namamu besar, oh Tuhan, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata. Amin. Kami nyatakan Kau Allah yang berkuasa, Raja atas segala raja. Namamu besar terus. Amin. Namamu besar, namamu besar terus. Namamu besar, namamu besar terus. Lihat, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Betapa hati kami limpah dengan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak kami muliakan. Sungguh Engkau Allah yang layak kami tinggikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami merasakan ketenangan. Hanya dekat Allah saja kami merasakan kedamaian ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami rindu menyenangkan Engkau. Kami rindu memuji dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di tempat kami ya Tuhan. Hadirlah Engkau memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami luaskan roh Allah bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kami. Melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Mengurapi setiap kami yang ada. Kami boleh merasakan atmosfer surgawi ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Mari Engkau pakai setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji dan mempermuliakan Engkau di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dipersilakan untuk duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Belum kedengaran suaranya ya saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini kita merasakan sukacita Tuhan. Amin.
Walaupun masa-masa ini adalah masa-masa yang masih sulit ya saudara, tapi jangan sampai sukacita daripada Tuhan itu hilang dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita mau merasakan sukacita dari surga mengalir, melimpah di dalam setiap kehidupan dan hati kita. Tapi sebelumnya, sebelum kita memuji Tuhan, mari, karena mungkin masih di rumah kali ya, gak apa-apa kalau kita bisa bersalaman satu sama lain, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, saudara semua. Kita akan nyanyikan sukacita surga melimpah di tempat ini. Haleluya. Sama-sama kita mau berdoa. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama. Surganya penuhiku. Haleluya. Kita mau sama-sama terima sukacita dari surga dalam hati kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat rasakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Nya taklukkan badai. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama kita buka tangan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Dengan imanmu, Yesus ada dalam hati kita, akan patah semangat kita, akan hilang kekuatan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Kita menyanyikan lagi lebih lagi. Haleluya. Haleluya, kami mau bersorak.
dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, ya pengharapan dan sumber kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Amin. Kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kekuatan. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita selamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Mari penuhi setiap hati kami semua Tuhan pagi hari ini dengan sukacita daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkaulah kekuatan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu menikmati Engkau lebih lagi. Kami rindu masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Kau hadir bersama dengan kami. Kau hadir dan Kau siap menjamah setiap kehidupan kami, hati-hati kami yang rindu kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak
seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan kehadiran-Mu Tuhan, tak sebanding dengan-Mu, Yesus kekasihku. Haleluya.
bebaskan setiap jiwa kami. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari nyanyikan, kami nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Raja kami yang duduk di atas tahta. Bagi Rajaku sebab Engkau yang layak di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari berikan pujian kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau saja Allah yang layak dipuji, hanya Engkau saja Allah yang layak ditinggikan, diagungkan, disembah Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah setiap pujian kami, inilah setiap penyembahan kami yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami, setiap syukur kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kau Tuhan yang pakai hamba-Mu, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu Tuhan. Engkau yang urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami semua yang mendengarnya, biarlah kami semua boleh mengerti dan diberkati lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau saya kembali boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena memang kalau kita boleh mengingat kembali ya, minggu lalu saya sampaikan kalau saya akan memberikan sedikit penjelasan perbedaan antara pemisahan, penyingkiran dan juga pengangkatan ya. Mungkin yang sering kali Bapak Ibu Saudara dengar adalah peristiwa rapture ya mungkin ya, yang artinya pengangkatan. Tapi sekali lagi perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengar pada pagi hari ini bukan untuk membuat kita menjadi terpecah-pecah. Membuat kita menjadi mempertahankan
doktrin masing-masing ya. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar di pagi hari ini memberikan kepada kita satu pengertian lagi. Bukan untuk memecah-mecah, tetapi justru untuk kita mengerti ya. Memang Tuhan akan adakan apa yang namanya pemisahan. Ya. Di mana ada dipisahkan gereja sempurna dan gereja tidak sempurna. Seperti yang minggu lalu telah saya sampaikan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan selanjutnya setelah terjadi apa yang namanya pemisahan, ya, gereja Tuhan akan mengalami penyingkiran. Apa itu penyingkiran? Penyingkiran itu adalah satu peristiwa lanjutan dari pemisahan. Pemisahan tujuannya untuk memisahkan mana yang berkualitas atau mana gereja yang sempurna dan mana gereja yang tidak sempurna atau yang tidak berkualitas. Sedangkan penyingkiran ya, merupakan satu peristiwa lanjutan dari peristiwa pemisahan, yaitu penyingkiran gereja sempurna atau penyingkiran gereja yang tahan uji. Jadi siapa yang akan mengalami penyingkiran? Sudah pasti gereja sempurna yang akan mengalami penyingkiran. Oleh karena itu peristiwa penyingkiran tidak bisa berdiri sendiri. Peristiwa penyingkiran harus melewati dulu apa yang namanya pemisahan. Setelah dipisahkan, mereka yang sempurna, mereka yang tahan uji, mereka inilah yang akan mengalami apa yang namanya penyingkiran. Sedangkan gereja yang tidak sempurna atau yang tidak tahan uji ini tidak akan mengalami penyingkiran. Kita akan simak bersama-sama ya penjelasan sedikit tentang penyingkiran ini ya. Penyingkiran, peristiwa penyingkiran boleh kita lihat ya, akan ada di dalam Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu pasal 8 ayat 12 dan ayat 13. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Wahyu 8 ayat 12 dan ayat 13. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari. Ayat 13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi kalau kita boleh melihat ayat-ayat ini, peristiwa penyingkiran ya, kalau kita tahu pelajaran akhir zaman, tentang akhir zaman di mana pertama-tama itu ada 7 meterai yang akan dibuka. Setelah 7 meterai akan ditiup juga 7 sangkakala. Setelah 7 sangkakala kita akan melihat kedatangan Tuhan di atas bumi ini disertai juga dengan pencurahan cawan murka. Ya, ke-7 cawan murka. Itu kalau kita boleh kenal dengan peristiwa triple seven ya. Ada 7 meterai, 7 sangkakala dan juga 7 cawan murka Allah. Peristiwa penyingkiran ini akan terjadi pada awal ketika sangkakala yang keempat ditiup. Ya, seperti tadi ayat 12 tadi katakan, Wahyu 8 ayat 12, lalu malaikat keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah. Ya, sekian selanjutnya ya. Lalu ayat 13, lalu aku melihat, mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit. Nah inilah yang kita kenal sebagai peristiwa penyingkiran gereja sempurna. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu baca dari awal ya, mulai dari Wahyu pasal yang ke-6 ya, minggu lalu saya sempat membahas ini sedikit. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17 ini berbicara tentang 6 meterai pertama. Setelah 6 meterai pertama ini dibuka, ada pasal 7 di mana ada pemisahan. Pemeteraian antara orang gereja yang sempurna dan gereja yang tidak sempurna. Gereja yang sempurna akan mengalami pemeteraian, sedang gereja yang tidak sempurna akan mengalami
di pasal 7, Wahyu pasal 7 ayat yang ke-14 akan mengalami yang namanya kesusahan besar. Setelah pasal 7, pasal yang ke-8, Wahyu pasal yang ke-8, di sana terbukalah materai yang ke-7. Atau kita juga kenal materai ke-7 ini adalah satu pernikahan gereja sempurna dengan Kristus. Wahyu pasal 8 ini terbukalah materai yang ke-7 berbicara tentang pernikahan gereja sempurna. Kalau kita boleh lihat di sini ya, di ayatnya yang pertama ya, Wahyu pasal 8 ayat yang pertama, ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Ini adalah peristiwa pernikahan gereja sempurna dengan Kristus. Ya. Atau kalau kita boleh buka lagi ya bersama-sama di dalam Matius pasalnya yang ke-25, Matius pasal 25, saya sebenarnya tidak mau membuka ini terlalu dalam ya. Tetapi kita perlu melihat ya, Matius pasal yang ke-25, kalau minggu lalu kita juga sudah membaca ya, tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayatnya yang ke-12. Matius 25 ayatnya yang ke-12. Sana dikatakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Siapa ini yang dikatakan tidak dikenal oleh Tuhan? Mereka adalah gadis-gadis yang bodoh, ya, yang tidak sempurna, gereja yang tidak sempurna. Kenapa? Karena gadis-gadis yang sempurna itu sudah dibawa masuk, ya, dibawa masuk dan masuk ke dalam perjamuan kawin. Maaf, Matius 25 ayatnya yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Perhatikan di sini, inilah gereja sempurna. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian ayat yang ke-12, mereka yang tidak sempurna ini datang. Ya, mau mengetuk minta dibukakan pintu. Tetapi ayat 12 dikatakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kata mengenal di sini ya, kalau saya boleh sedikit membuka di dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Di sana dikatakan, but he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Dikatakan I know you not. Dan kalau kita boleh pelajari sedikit, kata know, mengetahui, tidak mengenal, ini juga kata yang dipakai di dalam, kita akan bandingkan sedikit di dalam Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Ayatnya yang pertama. Kejadian pasal 4 ayatnya yang pertama saya bacakan ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Kata bersetubuh ya, kalau kita baca di dalam bahasa Inggris ya, kata bersetubuh ini dikatakan I know not. Kejadian pasal 4 yang pertama, then said, maaf ini bukan Kejadian. Ya, Kejadian pasal 4 ayatnya yang pertama. And Adam knew Eve, his wife. Kata know atau kata knew ya, itu dipakai mengartikan kata bersetubuh. Artinya kawin menggunakan kata mengenal. Seperti yang tadi dalam Matius pasal 25 tadi katakan, aku tidak mengenal kamu. Artinya aku tidak kawin dengan kamu. Kristus tidak akan kawin, tidak akan menikah dengan gereja yang tidak sempurna. Kita akan bandingkan satu lagi ayat di dalam Lukas pasal 1.
Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-34. Lukas pasal 1 ayat 34 yang tadi ya. Itu ya. Lukas pasal 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Karena Maria dikatakan belum menikah, belum kawin. Kata yang sama di dalam bahasa Inggris boleh dibuka. Then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man. Jadi kata menikah, kata kawin ya, Alkitab seringkali kalau nanti Bapak Ibu Saudara boleh membaca, akan dituliskan dengan kata no. Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak kawin dengan engkau. Aku tidak akan bersetubuh dengan gereja yang tidak sempurna. Ya. Jadi perlu kita ingat bersama-sama, perlu kita ketahui ya, bahasa kawin, bahasa bersetubuh, ya, bahasa menikah ini ya, jangan persepsi kita bayangkan seperti hal-hal yang jasmani. Tetapi firman Tuhan adalah sesuatu yang sifatnya rohani. Pernikahan gereja Tuhan, ya, pernikahan gereja yang sempurna dengan Kristus, ya, tidak bisa cuman dibayangkan, hanya digambarkan dengan kejadian-kejadian yang jasmaniah. Jadi kalau tadi saya katakan gereja sempurna ya, mereka akan menikah, akan kawin dengan Kristus. Jangan terus kita akan beranggapan, oh Tuhan melakukan persetubuhan dengan manusia, bukan. Tetapi itu adalah satu gambaran di mana sebenarnya Tuhan ingin bersatu ya, ingin ada yang namanya keturunan-keturunan ilahi. Jadi saya nggak akan mendalami peristiwa itu, tetapi kalau kita boleh melihat peristiwa penyingkiran ini terjadi pada saat sangkakala yang keempat ditiup. Oleh karena itu peristiwa penyingkiran adalah peristiwa lanjutan dari peristiwa pemisahan. Nah tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak mau kalau seandainya kita tidak mengalami apa yang namanya penyingkiran. Kenapa? Mereka yang ditinggal, mereka yang tadi Tuhan katakan, I don't know you. Yang dikatakan Tuhan tidak mengenal, ya, itu adalah gereja-gereja yang tidak sempurna. Yang harus mengalami seperti dalam Wahyu pasal yang ke-7 tadi katakan, mengalami apa yang namanya kesusahan besar. Jangan sampai kita masuk di dalam itu. Walaupun, perhatikan Bapak Ibu Saudara, walaupun mereka yang tidak sempurna, yang masuk ke dalam kesusahan besar pun, mereka pun bisa mengalami keselamatan. Tetapi dengan cara mereka harus mencuci jubahnya dengan darahnya. Ketika mereka percaya kepada Tuhan. Ya, nanti kita akan bahas sedikit ya. Jadi peristiwa penyingkiran ini adalah peristiwa lanjutan untuk menyingkirkan gereja Tuhan yang sempurna. Disingkirkan di padang gurun, dipelihara di sana ya, untuk menantikan kedatangan Tuhan. Peristiwa penyingkiran ya ada rinciannya ya, boleh kita akan buka di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12. Peristiwa penyingkiran ini ada dirincikan di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Saya tidak akan membaca ayat-ayat ini, tetapi sudah saya rangkumkan sedikit untuk Bapak Ibu Saudara. Ya. Wahyu pasalnya yang ke-12, saya akan coba lihat ya, saya akan berikan beberapa poin untuk Wahyu pasal 12 ini mengenai rincian peristiwa penyingkiran ini ya. Yang pertama, gereja sempurna dibuahi, mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Ya. Boleh nanti kita akan lihat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Ya. Kemudian selanjutnya seekor naga yaitu iblis ya,
berusaha memangsa anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja sempurna. Ayat 3 dan 4. Selanjutnya, poin selanjutnya, tetapi anak laki-laki luput dari sasaran iblis, sebab ketika dilahirkan langsung dibawa ke takhta Allah di sorga. Ayatnya yang kelima. Selanjutnya, poin selanjutnya, karena gagal memangsa anak laki-laki, ayat 7 dan ayat 9 sampai dengan ayat 9, naga yaitu iblis mengalihkan perhatiannya dan berusaha memangsa perempuan atau gereja sempurna, ayat yang ke-13. Selanjutnya, tetapi perempuan itu yaitu gereja sempurna, perhatikan, dengan kekuatan 2 sayap burung nasar yang besar, lari ke padang gurun, dipelihara jauh dari tempat ular atau iblis berkuasa selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Penjelasannya ada di ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-14. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh membaca ya keseluruhan pasal ini. Tapi boleh saya rangkumkan seperti ini. Dan peristiwa penyingkiran ini yang tadi yang dikatakan di ayat 6 dan ayat 14. Perempuan itu yaitu gereja sempurna dengan kekuatan 2 sayap burung nasar yang besar, lari ke padang gurun. Nah, inilah peristiwa penyingkiran. Inilah peristiwa penyingkiran. Dipelihara jauh dari tempat ular atau iblis berkuasa. Tetapi kalau kita boleh lihat sedikit di dalam Wahyu pasal 12, ayatnya yang ke-17. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Siapa keturunannya yang lain? Inilah gereja yang tidak sempurna. Gereja tidak sempurna ini akan mengalami namanya kekuasaan daripada antikris. Perhatikan, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mereka memiliki hukum-hukum Allah, memiliki kesaksian Yesus, tetapi mereka tidak sempurna. Sehingga mereka tidak mengalami apa yang namanya pemeliharaan oleh Tuhan di padang gurun. Tidak mengalami apa yang namanya penyingkiran. Pada pagi hari ini, kalau firman Tuhan boleh datang lagi kepada kita, menjelaskan sedikit mungkin, mungkin hanya sedikit yang dijelaskan mengenai peristiwa penyingkiran. Tetapi biarlah kita mulai bisa membayangkan, oh saya mau masuk ke dalam bagian, ke dalam kelompok orang-orang yang disingkirkan. Supaya tidak mengalami apa yang namanya kesusahan yang besar. Perumpamaan tentang penyingkiran Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada kita juga di dalam Matius pasalnya yang ke-27. Ya. Kalau minggu lalu saya katakan Tuhan seringkali menyampaikan dalam bentuk perumpamaan supaya kita, karena kepada kita diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Kembali peristiwa penyingkiran Tuhan sudah memberikan dalam bentuk perumpamaan di dalam Matius pasalnya bukan Matius. Lukas pasalnya yang ke-17. Lukas pasalnya yang ke-17. Lukas pasal 17 mulai dari ayat yang ke-34. Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Selanjutnya, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Inilah peristiwa-peristiwa yang Tuhan gambarkan ya kepada kita semua ya mengenai peristiwa penyingkiran. Bahwa gereja sempurna dan gereja tidak sempurna ini akan ada bersama-sama sebenarnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu mesti perhatikan,
Berbicara tentang gereja sempurna dan gereja tidak sempurna, ini bukan berbicara tentang satu individu, individu per individu. Tetapi ini adalah satu kelompok, satu kumpulan orang-orang yang percaya, yang sudah dipisahkan oleh Tuhan, yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Sehingga mereka gereja sempurna dan gereja tidak sempurna, hari-hari ini ada bersama-sama. Kita tinggal bersama-sama, bekerja bersama-sama, mungkin tidur bersama-sama. Seperti suami dan istri dikatakan tadi. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Mereka yang sempurna ini akan mengalami penyingkiran. Atau dalam kata yang dipakai di dalam ayat-ayat ini adalah yang seorang akan dibawa. Kata dibawa inilah yang menggambarkan tentang peristiwa penyingkiran. Gereja sempurna dan gereja tidak sempurna ada bersama-sama. Tetapi hanya yang sempurna yang akan dibawa. Suami dan istri mungkin. Kalau memang Tuhan dua-duanya merupakan gereja yang sempurna, dua-duanya akan dibawa. Bukan artinya ketika suami dan istri itu salah satu akan ditinggal. Wah, saya tidak mau. Ya. Tapi kalau memang suami dan istri mereka ada bersama-sama dan mereka merupakan pasangan gereja yang adalah masuk dalam kelompok gereja yang sempurna, mereka pun akan mengalami penyingkiran. Mereka akan dibawa oleh Tuhan dan akan dipelihara. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kata dibawa ya, bukanlah rapture. Bukanlah pengangkatan ke angkasa atau ke awan-awan. Melainkan penyingkiran atau disingkirkan ke padang gurun yang selanjutnya akan dipelihara oleh Allah. Selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Inilah menjadi keyakinan kita sebagai orang-orang percaya jemaat GPDI. Bahwa peristiwa penyingkiran ini adalah satu peristiwa yang berbeda. Bukan peristiwa rapture, bukan peristiwa pengangkatan itu. Tetapi mereka yang sempurna, hanya mereka yang sempurna yang akan mengalami peristiwa penyingkiran. Jadi hari-hari ini kita semua mungkin ada salah satu dari kita. Atau kita merupakan bagian ya dari gereja sempurna. Atau mungkin kita masuk juga. Hari-hari ini kita masuk dalam kelompok gereja yang tidak sempurna. Saat ini ya, pemisahan itu masih terus Tuhan kerjakan. Masih terus Tuhan lakukan pemisahan itu. Mulai dari diri kita sendiri, kita mulai memisahkan diri dari apa yang namanya dosa dan kejahatan. Setelah kita memisahkan diri, Tuhan pun akan melihat juga kepada kita. Siapa yang sempurna, siapa yang tahan uji. Dan mereka yang tahan uji, mereka yang sempurna, hanya mereka yang akan mengalami peristiwa penyingkiran. Sedangkan yang tidak sempurna harus masuk di dalam masa kesusahan besar. Untuk apa? Untuk apa mereka masuk ke dalam kesusahan besar? Untuk membuktikan kemurnian iman mereka. Disitulah akan mengalami kesusahan yang begitu besar. Tetapi kesusahan itu ada untuk mereka juga bisa keluar. Tuhan tidak memberikan kesusahan besar dan akhirnya sudah. Yang tidak sempurna tidak selamat begitu saja. Tetapi mereka yang tidak sempurna pun mereka bisa keluar dari apa yang namanya kesusahan besar. Karena itu seperti minggu lalu saya katakan, saya tidak mau yang mengarahkan jemaat Tuhan menuju ke sana. Yang saya mau, yang kita semua pasti inginkan. Kita mau dipisahkan menjadi gereja yang sempurna. Sehingga kita pun mengalami apa yang namanya penyingkiran. Lukas 17 ayat yang ke-34. Saya boleh lanjutkan yang tadi ayat tadi. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Kitalah burung nasarnya Tuhan.
Kitalah yang akan disingkirkan dengan kekuatan sayap burung nasar. Kekuatan sayap besar burung nasar itu. Kitalah gereja-gereja yang sempurna. Yang terus berkumpul bersama-sama untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Bukan kebetulan kalau hari ini pun kita akan kembali menikmati perjamuan Tuhan. Memperingati lagi kematian Tuhan. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Ini adalah tubuh dan darah Yesus. Dan kita orang-orang yang akan terus dipelihara Tuhan. Yang akan mengalami penyingkiran. Inilah saatnya di mana kita terus membuktikan iman kita. Selagi masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam gereja sempurna. Dipisahkan oleh Tuhan, masuk ke dalam gereja sempurna. Inilah masih kesempatan kita. Supaya kita terus mempertahankan hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memisahkan gereja yang sempurna dan gereja yang tidak sempurna. Kita akan masuk di dalam kelompok gereja yang sempurna. Dan kita akan mengalami apa yang namanya penyingkiran. Penyingkiran itu adalah pemeliharaan Tuhan. Bagaimana bentukannya, bagaimana rupanya, dipelihara seperti apa, saya pun belum tahu. Tetapi saya yakin pasti indah. Ketika kita dipelihara oleh tangan Tuhan. Ketika kita dipisahkan, ketika kita disingkirkan, saya yakin dan percaya pasti sangat indah di sana. Ketika kita mengalami itu, mengalami apa yang namanya penyingkiran. Apa yang namanya pemeliharaan tangan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuka sedikit kepada kita pengertian ya. Apa itu penyingkiran? Berarti kita saat ini kita sudah bisa membedakan ya. Apa itu pemisahan dan apa itu penyingkiran. Kapan terjadi peristiwa pemisahan? Saat-saat inilah peristiwa penyingkiran, pemisahan ini sedang terjadi. Saat-saat inilah kita akan dipisahkan oleh Tuhan. Saat-saat inilah di mana kita terus berkumpul bersama-sama. Ya, sebagai gereja yang sempurna. Jangan pisahkan diri kita dari kelompok ini. Pemisahan itu terjadi hari-hari inilah. Pemisahan itu terjadi. Kapan peristiwa penyingkiran ini terjadi? Nanti ketika sangkakala yang keempat itu ditiupkan. Sekarang kita ada di mana? Posisi kita sekarang ada di mana? Ya, minggu depan saya akan sedikit memberikan gambaran ya. Kita tuh sekarang tuh ada di mana sih? Kalau rangkaian peristiwanya itu 7 meterai dibuka, kemudian ada sangkakala, kemudian ada cawan murka Allah. Kita tuh ada di mana? Ya. Minggu depan saya akan sedikit menggambarkan. Ya, kita tuh ada di mana? Mungkin tidak tepat persis kita ada di mana. Tetapi setidaknya ketika kita mempelajari firman Tuhan, ketika kita mengerti, mencoba mengerti firman Tuhan. Tuhan katakan, kepada kamu akan dikaruniakan kuasa. Untuk apa? Untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Puji nama Tuhan, kembali jemaat Tuhan saya undang untuk mempersiapkan roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu Saudara persiapkan. Kita akan bersama-sama melakukan perjamuan Tuhan untuk mengingat kembali ya, mengingat kembali peristiwa di mana Yesus ya, menyerahkan tubuhnya buat kita, menyerahkan nyawanya untuk kita orang-orang percaya. Puji nama Tuhan, saya undang para penyanyi, para pemusik. Kita akan naikkan pujian, telah kulihat Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus baik. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
sebelah kiri kami. Haleluya. Amin. Benar Tuhan. Inilah bukti kasih-Mu bagi kami semua Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau selamatkanku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau di hadapan kami sudah boleh melihat lagi ada roti dan ada anggur Tuhan. Yang telah disiapkan untuk kami nikmati bersama-sama Tuhan. Kami percaya ini adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Yang telah Engkau curahkan, yang telah Engkau pecah-pecahkan buat kami Tuhan. Karena itu Tuhan terus urapi kami Tuhan. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya kekuatan, kekudusan yang daripada Tuhan melingkupi kami semua Tuhan. Menguduskan roti dan anggur ini Tuhan. Bahkan menguduskan kami semua Tuhan. Sehingga kami layak Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terus urapi kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Naikkan pujian ini lagi, kita akan membagikan tubuh dan darah Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. haleluya. Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Saya minta semuanya mengangkat roti itu tinggi. Roti itu tinggi. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Yesus. Inilah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Tuhan mau supaya kita masuk ke dalam kelompok gereja yang sempurna. Karena itu biarlah kebenaran firman Tuhan dan biarlah tubuh Yesus ini masuk ke dalam tubuh kita. Bersatu bersama-sama dengan kita. Supaya kita semakin mengenal apa arti pengorbanan Yesus. Sehingga kita semua mau berjuang menjadi gereja yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena itu kita katakan bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan makanlah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah dipecahkan buat kami semua Tuhan. Ambil cawan itu, angkat tinggi. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji nama Tuhan. Inilah darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kita menebus setiap dosa-dosa kita. Karena itu biarlah darah ini bersekutu dengan kita. Sehingga ada kekuatan yang baru, ada pengampunan dosa yang boleh kita terima. Kita katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh, kami boleh menikmati lagi Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menikmati lagi hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati lagi perjamuan dengan-Mu ya Tuhan. Perjamuan tubuh dan darah-Mu Tuhan yang telah Engkau curahkan kepada kami Tuhan. Untuk menebus setiap kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, sebagai orang-orang percaya Tuhan, yang telah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan,
Kami mau terus berjuang Tuhan. Supaya pada waktunya nanti Engkau dapati kami setia Tuhan. Supaya pada waktunya nanti Engkau dapati kami sempurna Tuhan. Sehingga penyingkiran gereja sempurna itu boleh kami alami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan hari-hari ini kami masih tinggal bersama-sama Tuhan. Baik gereja yang sempurna maupun gereja yang tidak sempurna Tuhan. Tetapi kami mau terus berjuang Tuhan, mempertahankan iman kami Tuhan. Mempertahankan kelakuan kami tetap bersih di hadapan-Mu ya Bapa. Karena itu mampukan kami Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mampukan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan. Mampukan kami menjadi gereja yang berkualitas Tuhan. Karena inilah Tuhan yang menjadi tujuan kami Tuhan. Kami mau Engkau dapati setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Tolong dan mampukan setiap umat Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat Tuhan. Jemaat GPD Immanuel Garut Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati mata pencaharian, pendidikan setiap umat Tuhan. Apapun juga yang dikerjakan umat Tuhan. Selama itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan selama itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan terus dicurahkan terhadap kehidupan kami Tuhan. Buatlah berhasil segala sesuatunya Tuhan. Nyatakanlah perbedaan Tuhan antara mereka yang beribadah kepada Tuhan dan mereka yang tidak beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat Tuhan dicurahkan kepada mereka yang beribadah kepada Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami tidak mau main-main lagi Tuhan hari-hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pemisahan itu sudah dimulai dari sekarang Tuhan. Dan kami mau menjadi gereja yang sempurna di hadapan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap umat Tuhan. Tolong mereka yang sedang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Baik mereka yang terbaring lemah di rumah sakit maupun terbaring di rumahnya mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan juga ada atas kehidupan mereka. Hadirat Tuhan juga nyata ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Ketika mereka ada dalam hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan seluruh kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang sudah mulai jauh daripada Engkau Tuhan. Dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, tarik mereka kembali Tuhan. Kumpulkan mereka kembali Tuhan. Supaya mereka pun boleh ada Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Di mana-mana tempat Tuhan. Di rumah mereka masing-masing. Di mana tempat mereka berada Tuhan. Sendiri, berkelompok, berkeluarga bersama-sama Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan nyata atas kehidupan kami semua. Kami semua di sini menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu Tuhan. Percaya kuasa dan hadirat Tuhan juga menjamah kehidupan setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan tamatkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus tercurah kepada kami semua. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang telah mengambil bagian di dalamnya, Engkau pun yang akan memberkatinya Tuhan. Balas berlipat ganda Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang mereka kerjakan. Kami percaya tidak pernah akan ada yang menjadi sia-sia. Karena itu jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan daripada Allah Roh Kudus akan terus memimpin seluruh kehidupan kita, menyertai kita, membawa kita semua masuk sampai ke dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus.
dan